الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس على الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتينا بكل فج عميق. وقال أيضا وللناس على الحج من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat tanggal 7 Juli 2023 ini, maka seorang khatib menyampaikan judul makna kepulangan jamaah haji ke tanah air. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sama-sama kita ketahui bahwa ibadah haji itu meliputi 3 aspek, yakni ada niat, lalu ada kemampuan dalam harta, lalu juga ada kemampuan dalam fisik. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil dirinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah. Sebagaimana kita hari-hari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid sebagai bentuk latihan bahwa suatu saat Allah panggil kita, baik secara zahir maupun secara batinnya, sudah siap kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kondisi jamaah haji yang sudah pulang ke tanah air? Apa yang sebenarnya mereka bawa dan apa yang harus mereka lakukan? Dan yang terakhir, apa yang bisa kita ambil dari proses ibadah jamaah saudara-saudara kita haji yang sudah sampai ke tanah air? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita ingat bahwa saudara-saudara kita diperkenankan untuk memakai baju ihram, yaitu tanpa berjahit, berbentuk putih warnanya, seakan-akan menunjukkan kalau kamu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah urusan dunia itu, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, bukankah kita terlahir ke dunia ini tanpa membawa sehelai benang pun, menunjukkan bahwa suatu saat kita akan dekat dengan Allah, lalu kita akan kembali menuju Allah. Maka kita tidak akan membawa apapun kecuali amal ibadah kita. Bagaimana jamaah haji yang sudah dipakaikan baju ihram itu dekat dengan Baitullah? Maka rasa-rasanya sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ikuti prosesi selanjutnya, yaitu bentuk tawaf, melambangkan arti sebuah penyesalan atas dosa-dosa yang dulu dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bentuk tawaf itu jamaah yang dimuliakan Allah, maka sampailah di putaran ke-7, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Nabi Adam. Lalu saudara-saudara kita yang ada di sana pun sama demikian, setelah mengelilingi 7 kali di Baitullah itu, merasakan kedamaian, merasakan bahwa diri ini banyak sekali dosa, maka mendapatkanlah ketenangan. Sama dengan kita jamaah yang dimuliakan Allah, di mana Allah undang kita menuju ke masjid ini, lalu kita rasakan dengan lantunan asma Allah yang menggelegar sampai ke dalam hati kita. Maka menurut para ulama, kalau kita sudah diundang sama Allah, lalu kita sudah memakai baju yang terbaik, maka itu belum juga mendekatkan kita dengan Allah. Maka butuh berapa panggilan lagi untuk semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya tempat yang suci inilah kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan kita jamaah.
Kalaupun kita di tempat yang lain mungkin barangkali kita sering lupa dengan Allah. Tapi kalau kita sudah duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang mendengarkan ceramah agama, tabligh akbar, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pulang jamaah haji itu harus melaksanakan yaitu dengan wukuf. Apa artinya? Berkontemplasi, merenungi diri, merenungi jati diri. Dari mana dia diciptakan, kemana dia akan berlabuh. Maka orang-orang yang ada di wukuf di padang Arafah itu mengenali diri, mengenali Sang Pencipta. Bagaimana dengan kita jamaah yang dimuliakan Allah? Setelah kita duduk di tengah masjid itu, maka kita akan merenungi Allah Subhanahu wa taala lah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengampuni kita. Lalu kita keluar dari salat Jumat ini penuh dengan semangat mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian jamaah haji yang ada di tanah suci, setelah mereka wukuf di padang Arafah, maka Allah katakan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha indal masy'aril haram. Setelah kamu mengenali diri, berkontemplasi di padang Arafah, maka bergegaslah kamu bermalam di Muzdalifah. Sebagian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil batu kerikil. Maka kita pun menyaksikan sama-sama jamaah yang dimuliakan Allah. Apa maksudnya? Setelah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkara yang sering menjauhkan kita dengan Allah. Apa itu? Yaitu syaitan yang meliputi nafsu kita ini, yang selalu merongrong kita untuk berbuat maksiat. Maka jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sana pun mengambil beberapa kerikil, lalu mereka mendekat ke jumrah, lontar jumrah Aqabah. Aqabah itu adalah bentuk dari nafsu yang jahat, maka dilemparkan bismillah Allahu akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pun ditutup dengan rangkaian ibadah haji dengan tahallul, yaitu dengan menggunting rambut sebagai wujud pembersihan dosa. Lalu diiringi dengan kurban kemarin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya apa yang mereka bawa ketika pulang dari tanah suci ke tanah air itu? Maka Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalian itu yang sudah berhaji, kalau kalian ingin pulang ke tanah airmu itu, berbanyak bekallah. Berbanyak bekallah. Apa bekalnya? Bukan, ini salah diartikan oleh sebagian orang. Mereka justru membawa bekal banyak, air zam-zam yang sangat memberatkan, oleh-oleh yang mungkin terbayang oleh sanak saudara di tanah air. Akhirnya mereka bawa sebanyak-banyaknya. Padahal kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalmu itu kalau kamu pulang itu adalah takwa. Maka jamaah haji ketika dia pulang ke tanah air itu, maka dia harus memunculkan sifat-sifat kebaik. Sifat-sifat baik mata pandangannya, baik cara tutur katanya, baik cara dia berperilaku. Maka kalau kebaikan itu muncul disebut dengan bir, bahasa Arabnya birrun. Maka sifatnya melekat kepada orang-orang yang selalu mengatakan baik itu disebut dengan mabrur. Maka orang yang haji itu pulang dengan melekat sifatnya dengan haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, kata Nabi. Haji yang mabrur itu yang dimaknai dengan orang yang pulang haji itu, yang selalu menunjukkan sifat-sifat kebaikannya, baik dengan orang, baik dengan saudara, semuanya makin baik, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah haji mabrur yang tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup kesimpulan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sedikit pelajaran bagi kita. Kalau kita semuanya, engkau wahai jamaah haji yang sudah dipanggil oleh Allah ke Baitullah, kalau kamu sudah diundang sama Allah Subhanahu wa taala dengan biayamu, kekuatanmu, maka haruslah engkau komitmen setelah pulang engkau dari jamaah haji itu, tunjukkanlah sifat kebaikanmu. Sama dengan kita, setelah kita semua dipanggil oleh Allah ke masjid ini, lalu kita berinfak, ada ke kota infak keliling, lalu kita bersalam-salaman keluar dari masjid ini, maka tidak ada kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut seorang muslim. Karena dia dekat dengan Allah.
Tidak ada seorang muslim keluar dari masjid yang kehilangan sendal. Bagaimana mungkin ada orang ke masjid beribadah dekat dengan Allah, dipanggil oleh Allah, keluar dari masjid mengambil sendal saudaranya? Ini pasti ada yang salah dalam keimanannya itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang percuma kalau sampai ke tanah suci kita mengeluarkan uang yang banyak, pulang-pulang kita lihat sendiri jamaah berita tadi pagi. Jamaah haji itu ada yang sujud syukur, tapi banyak sekali saudara-saudara kita itu membangga-banggakan diri. Mereka ke sana pulang untuk beli emas. Tidak salah membeli emas, tapi justru dipakaikan di kanan, tangan kanannya, tangan kirinya, ditunjukkan bagi wartawan yang lagi meliput. Apa yang sebenarnya salah dari kepulangan jamaah haji itu? Apa yang mereka bawa sebenarnya? Maka diingatkan kembali, kau pulang dari tanah suci itu, kau bawa itu ketakwaanmu. Sama dengan kita mengingatkan kepada kita semua, kita keluar dari masjid 5 kali sehari. Yang kau torehkan itu adalah sifat kebaikan. Kalau kamu ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat, maka latihan dulu. Dipanggil oleh Allah, datang ke masjid. Besok lagi dipanggil sama Allah, datang ke masjid sampai titik darah penghabisan. Kalau kita sudah malas dekat dengan masjid, berarti kita sudah malas dekat dengan Allah. Padahal Allah tidak pernah berhenti atas nikmat-nikmatnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah dan renungkanlah kepulangan jamaah haji itu membawa sejuta hikmah, yaitu konsekuensi menjadi orang-orang yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur